Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan share terkait bagaimana meningkatkan efisiensi steam jet condenser di PLTP. Jadi nama lain steam jet condenser adalah direct contact condenser namanya. Direct contact condenser artinya tidak ada penghalang antara exhaust steam turbin, uap bekas turbin dengan air pendingin yang di kondensor. Jadi langsung bertemu gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut. Jadi apa saja yang mempengaruhi efisiensi? Pertama adalah suhu air pendingin masuk kondensor. Jadi sesuai persamaan ini hasilnya persamaan yang cukup umum teman-teman ya. Persamaan transfer panas. Jadi yang menentukan key adalah kalor yang dipindahkan, kalor yang ditransfer. Kemudian untuk H adalah panas konveksi ya, panas konveksi. Kemudian A itu luas permukaannya, T adalah T itu delta T nih, ini delta T teman-teman ya. Delta T perbedaan panas antara yang fluida panas yaitu uap bekas dan fluida dingin, air pendingin masuk kondensor. Jadi dari rumus ini kita bisa lihat teman-teman, kita bisa menyimpulkan dengan mudah gimana sih agar membuang uap panas dari uap bekas turbin. Caranya adalah pertama tingkatkan koefisiennya atau tingkatkan luas permukaannya. Artinya air itu air yang masuk ke kondensor semakin pecahnya, semakin menjadi butiran-butiran yang sangat kecil. Itu sangat bagus, sangat efektif untuk transfer panas. Atau tingkatkan delta T. Jadi semakin air masuk yang semakin dingin, maka delta T-nya semakin besar. Contoh, delta T-nya adalah 30. T1 misalnya ya, T1 misalnya 50, T2 30, maka deltanya 20 kan. Nah, kalau misal kita naikkan suhu air pendinginnya itu misal dari 30 ke 26, maka 50 kurangin 26 jadi 24. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kan perbanding lurus ya. Perbanding lurus ya antara panas kalor yang ditransfer, kalor dengan koefisien atau dengan luas permukaan atau dengan T-nya, delta T-nya. Kemudian yang nomor 2 adalah aliran air masuk kondensor berkurang. Tentu karena ini akan mempengaruhi efisiensi kondensor. Karena jika alirannya itu berkurang, maka serap panas dari uap bekas ke air dingin itu akan semakin melambat, ya kan. Jadi seharusnya si kondenser itu diharapkan misal teman ya menyerap panas itu 10.000, maka karena flow-nya berkurang, panasnya hanya bisa diserap adalah 8.000 misalnya, seperti itu teman ya. Kemudian adalah tray kotornya. Ini bagian pada konstruksinya. Tray kotor dengan nozzle tersumbat ini ujungnya sama pada aliran air masuk kondensor kurang. Jadi ketika tray kotor, ini temennya, tray kotor, jadi aliran yang masuk ke kondensor akan semakin berkurang. Otomatis serap panas dari uap bekas akan semakin berkurang. Begitu juga dengan nozzle tersumbat karena kotoran, nozzle tersumbat. Nah, di sini teman-teman, ini gambar kondenser ya. Nozzle tersumbat. Nah, di sini maka sama aliran air yang masuk ke kondensor akan tersumbat sehingga serap panas, daya serap panas ke air pendinginnya akan semakin dingin. Nah, ini teman-teman ya, ini lubang masuk, ini lubang keluar ya. Ini air masuk ke kondensor lewat sini,
Ada tentakel semacam tentakel. Ini lubang nozzle. Ini tray. Jadi di sini terjadi pertemuan ya, di sini ya. Terjadi pertemuan antara air dengan uap bekas. Ini teman-teman ya. Jadi masuk dari sini uap bekasnya. Ini lihat dari samping teman-teman. Masuk dari sini uap bekasnya, kemudian spray nozzle-nya keluar air, maka akan terjadi pendinginan di area sini teman-teman ya. Kemudian airnya akan berjatuhan melewati, salah satunya adalah melewati ini tray. Kalau traynya kotor jadi kan istilahnya tersumbat gitu, maka air yang di sini selaju transfer panas dari uap bekas ke air dingin akan tersumbat juga. Selanjutnya adalah tadi terjadi kandungan NCG tinggi di PLTP ya, itu NCG cukup dimonitor di non condensable gas yang tidak bisa terkondensasi, contohnya adalah sulfur. Ketika kandungan sulfurnya cukup tinggi, maka dia akan di sini teman-teman akan diam aja di sini. Maka dari itu di PLTP ada ejector. Ada ejector berfungsi untuk mempertahankan vakuuman kondenser dengan cara menyedot kandungan NCG yang tidak bisa dikondensasikan. Ya, jadi ejector di PLTP cukup berperan penting untuk menjaga ujungnya untuk menjaga tingkat vakum kondenser. Karena kan kalau NCG semakin banyak, istilahnya kan kondenser seperti wadah teman-teman. Jadi semakin sempit jika suatu ruangan itu semakin sempit karena partikel-partikel, maka kan tekanannya naik ya, dalam daya sedot kondenser ini juga akan berkurang. Artinya aliran uap akan berkurang, ujungnya ke megawatt turbin. Oke. Kemudian yang keenam adalah kebocoran. Ya, ini kadang ya terjadi beberapa di tempat PLTP teman-teman ya. Kebocoran pada flexible joint itu yang ini teman-teman, yang dari sini ya. Jadi kayak seal ya, ada seal di sini, turbin joint extension di sini antara turbin dan kondenser itu elastis teman-teman, flexible joint. Biasanya terjadi bocoran di situ, makanya engineer PLTP dan ya memikirkan bagaimana desain konstruksi pada turbin joint extension ini elastis, kemudian tidak gampang bocor gitu teman. Kalau gampang bocor otomatis pembangkit akan mengalami derating teman-teman ya. Pembebanan turun, megawatt yang dihasilkannya juga turun. Kemudian nomor 7, kebocoran pada vacuum breaker. Ini juga sama, kasusnya sama nomor 6. Jadi di mana? Ini ya, ada semacam vacuum breaker. Jadi namanya juga kelihatan. Jadi untuk mematahkan ya, menjadikan udara luar itu masuk ke kondensor ya, dari luar ke dalam tuh masuk, sehingga tekanan di kondensor sama dengan di atmosfer sama, namanya vacuum breaker. Kemudian ya ada pernah jadi, cuman jarang teman-teman, jarang. Kemudian yang terakhir adalah nomor 8, lumpur ya. Ini kotor yang biasa kalau di PLTP itu banyak kotorannya itu lumpur teman-teman. Lumpurnya itu ya dari dalam uap panas bumi yang yang gagal disaring oleh, atau lumpur itu bisa mikroba itu sendiri atau dari unsur-unsur dari dalam panas bumi. Banyak ini ya teman-teman penyebab kalau lumpur itu ya. Ini juga menghambat, menyumbat, ujungnya menyumbat ke tray, menyumbat ke nozzle. Jadi saringan sebelum kondensor ya, saringan air sebelum kondensor itu cukup berperan penting. Screen ya, nyebutnya orang pembangkit untuk screen itu cukup berperan penting. Maka dari itu
harus rutin dibersihkan untuk screennya itu teman-teman. Nah ini ada gambar contoh kalau tray-nya kotor seperti ini teman-teman. Ini udah dibersihin, jadi tadi kan saya bilang ini di tray itu tersumbat karena bisa jadi ini terlalu kecil mesh-meshnya atau karena kotoran, maka dari beberapa PLTP itu diakalin, inovasi lah gitu ya bahasanya, ini diperbesar dengan mitigasi screen harus tetap dijaga bersih agar aliran air yang di kondensor tidak tersumbat teman-teman. Nah oke. Oke teman-teman, saya rasa itu ya untuk share terkait efisiensi kondensor. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum paham silakan komen di bawah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.